warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Tutor yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Rusmiana dan teman saya Nur Faida. Kami berdua akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah kami susun sebagai hasil kerja kelompok. Adapun RPP yang kami susun mengambil topik pembelajaran matematika kelas 1 SD fase A semester 1 dengan bab 1 yaitu ayo membilang sampai dengan 10. RPP ini dirancang untuk peserta didik kelas 1 di SDN Impres Taman Sapi dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Selanjutnya pada bagian capaian pembelajaran, saya persilahkan teman saya Nur Faida untuk membacakannya. Kepada saudari Nur Faida dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya akan membacakan RPP yang telah kami susun. Yang pertama itu capaian pembelajaran. Pada akhir fase A itu murid dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan caca sampai 100, termasuk menyusun dan mengurai bilangan. Mereka juga dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca sampai 20 dan dapat memahami pecahan setengah dan seperempat. Mereka juga dapat mengenali, meniru, dan melanjutkan pola. Mereka dapat membandingkan dan mengestimasi panjang, berat, dan durasi waktu. Mereka juga dapat mengenal berbagai bangun datar dan bangun ruang, serta dapat menyusun dan mengurai bangun datar, serta menentukan posisi benda terhadap benda lain. Mereka dapat mengurutkan, menyortir, mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data menggunakan turus dan piktogram. Ada 8 profil kelulusan. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu kewarganegaraan. Individu itu memiliki rasa cinta tanah air, menaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Yang ketiga itu penalaran kritis. Individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat itu kreativitas. Individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan irasional dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan sosial yang unik dan bermanfaat. Yang kelima itu kolaborasi. Individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian pesan dan tanggung jawab. Yang keenam itu kemandirian. Individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat bergantung pada orang lain. Yang ketujuh itu kesehatan. Individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Yang ke-8 itu komunikasi. Individu yang memiliki kemampuan komunikasi antar pribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan dan antar pribadi untuk menyampaikan ide gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Bagian E itu sarana dan prasarana. Media yang digunakan itu ada LCD atau proyektor, komputer atau laptop, jaringan, internet, dan lain-lain. Sumber belajar itu ada LKPD, buku teks, laman e-learning, e-book, dan lain-lain. Bagian F itu target murid. Murid reguler, tahapnya itu operasional atau konkret. Bagian G itu model dan metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran itu
Yang digunakan ada metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab dan diskusi, atau metode PBJL, metode deep learning, dan mindful learning dan joyful learning. Sekarang kita masuk di kompetensi inti. Kompetensi inti itu yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang mana itu murid dapat menghitung banyak benda sampai dengan 10, murid dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 10, murid dapat menulis lambang bilangan sampai dengan 10. Yang kedua itu pemahaman bermakna. Pada fase ini murid mempelajari menghitung, membaca dan menulis bilangan, membandingkan banyak benda, menghitung maju dan mundur. Yang ketiga itu pertanyaan pemantik. Guru itu memberikan pertanyaan, contohnya itu ada yang suka menghitung. Sekarang ke bagian keempat itu kegiatan pembelajaran. Pembelajaran saat itu kegiatan pendahuluan. Yang pertama itu guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk murid dan kebersihan kelas. Yang ketiga itu guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. Guru juga memotivasi murid untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong serta kebenekaan global. Ada juga guru itu melakukan asesmen awal dengan bertanya tentang materi dan murid menjawab dengan prediksi masing-masing. Guru juga memotivasi murid untuk semangat mengikuti pembelajaran dengan melakukan ice breaking. Yang terakhir itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan gambaran terkait manfaat pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Dan guru juga itu melakukan ice breaking. Ice breaking itu guru menyapa murid dan mengajak mereka menyanyikan lagu sederhana tentang bilangan 1 sampai 10. Misalnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa resepsi? Guru menanyakan kepada murid siapa yang bisa menyebutkan angka 1 sampai 10. Guru juga mengingatkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari seperti menghitung benda di sekitar. Baik, tujuan pembelajaran itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yaitu menulis angka hingga 10, 1 sampai 10. Baik, kegiatan intinya itu meaningful learning atau pembelajaran bermakna, yaitu menulis angka. Yang pertama itu menulis angka 30 menit. Murid diberikan buku latihan atau kertas untuk menuliskan dengan huruf angka 1 sampai 10. Guru memberikan contoh di papan tulis dan murid menirunya. Latihan visual itu sekitaran 10 menit. Guru membagikan lembar gambar kosong dan murid diminta menggambar benda sesuai jumlah angka yang dituliskan. Misalnya itu 5 bintang untuk angka 5. Yang pertama itu contohnya murid dibagi dalam beberapa kelompok. Guru dapat membagi kelompok dengan memperhatikan kemampuan kognitif murid. Guru dapat membentuk kelompok dengan setiap kelompok beranggotakan murid yang mempunyai kemampuan kognitif kurang, sedang, dan tinggi. Yang kedua itu murid bereksplorasi untuk menghitung banyak benda. Pada gambar, guru dapat meminta murid menjelaskan cara mereka menghitung banyak benda. Guru dapat meminta mereka untuk menyampaikan hasil temuannya. Ada kemampuan bahwa murid mempunyai cara beragam dalam menghitung benda. Jadi Bapak Ibu guru dapat menampung pendapat yang beragam tersebut. Yang ketiga itu guru membagi kelompok. Yang keempat, setiap kelompok itu guru menghitung banyak anggota murid menghitung banyak anggota tubuh. Contohnya mata, hidung, telinga, tangan, kaki, jari tangan dan jari kaki. Yang kelima itu setiap kelompok menghitung dan menyampaikan hasilnya kepada temannya. Yang keenam itu guru memberikan pertanyaan. Contohnya itu bagian tubuh yang ada adalah
Bagian tubuh, contoh pertama tadi itu bagian tubuh yang ada 2 adalah, contoh kedua bagian tubuh yang ada 5 adalah, contoh ketiga bagian tubuh yang ada 10 adalah. Sekarang nomor 7, guru itu dapat memberikan pertanyaan atau perintah lanjutan kepada murid. Contohnya, tunjukkan bilangan 1 dengan jari tangan, tunjukkan bilangan 0 sampai 10 dengan jari tangan. Nomor 8, untuk memperkuat pemahaman murid tentang materi ini, mereka akan berlatih mengerjakan soal latihan. Guru itu dapat memperbanyak lembar ini karena buku murid tidak boleh diisi. Guru dapat meminta murid untuk menuliskan jawabannya di buku catatan. Guru perlu memotivasi murid untuk mengerjakan soal secara mandiri. Guru perlu mendampingi murid yang masih membutuhkan bimbingan. Setelah murid selesai mengerjakan, guru dapat mendiskusikan jawabannya secara klasikal. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudari Rusmiana. Baik, selanjutnya pada kegiatan penutup, guru membimbing murid menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Guru juga melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Setelah itu, guru memberikan pesan dan motivasi agar murid tetap semangat belajar. Kemudian pembelajaran diakhiri dengan doa. Pada bagian pembelajaran diferensiasi, bagi murid yang telah memahami materi sesuai tujuan pembelajaran dan ingin mengeksplorasi topik lebih mendalam, disarankan untuk mempelajari kembali isi bab melalui berbagai referensi yang relevan, serta guru juga dapat menggunakan berbagai alternatif, metode, serta media pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, atau dalam kurung joyful learning, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Bagi murid yang masih mengalami kesulitan dalam memahami topik ini, disarankan untuk mempelajari kembali materi baik di dalam maupun di luar kelas sesuai kesepakatan antara guru dan murid. Selain itu, murid juga dianjurkan untuk berdiskusi dan belajar bersama teman sebaya agar pemahaman mereka dapat meningkat. Selanjutnya, pada bagian asesmen atau penilaian, terdapat asesmen diagnostik yang dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kesiapan murid. Contohnya, melalui pertanyaan apakah kalian suka berhitung dan apakah kalian siap belajar berkelompok. Kemudian, asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat murid melakukan kegiatan diskusi, presentasi, dan refleksi tertulis. Teknik asesmen yang digunakan yaitu observasi dan unjuk kerja. Sementara itu, bentuk instrumen yang digunakan berupa pedoman atau lembar observasi. Pada bagian asesmen sumatif terdapat asesmen pengetahuan. Teknik asesmen yang digunakan terdiri atas tes tertulis dan non-tes berupa observasi. Sementara itu, bentuk instrumen yang digunakan meliputi asesmen tidak tertulis berupa daftar pertanyaan, serta asesmen tertulis dalam bentuk jawaban singkat. Pada asesmen keterampilan, teknik asesmen yang digunakan yaitu kinerja dengan unjuk instrumen berupa lembar kinerja. Sedangkan asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat murid melakukan diskusi, presentasi, dan refleksi tertulis. Pada bagian pengayaan dan remedial, pengayaan diberikan kepada murid yang telah mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Program pengayaan dilakukan di luar jam belajar efektif, sedangkan remedial diberikan kepada murid yang belum mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Guru melakukan pembahasan ulang terhadap materi yang telah diberikan dengan cara atau metode yang berbeda untuk memberikan pengalaman belajar
belajar yang lebih memudahkan murid dalam memaknai dan menguasai materi ajar, misalnya lewat diskusi dan permainan. Program remedial dilakukan di luar jam belajar efektif. Pada bagian refleksi guru, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam proses pembelajaran. Pertama, ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu apakah murid sudah mampu membilang dan menghitung dengan benar. Kedua, metode pembelajaran, yaitu apakah pembelajaran deep learning sudah menciptakan suasana belajar yang fokus, menyenangkan, dan bermakna. Ketiga, media dan sumber belajar, yaitu apakah media yang digunakan sudah efektif dan apakah ada media lain yang perlu ditambahkan. Keempat, kendala pembelajaran, yaitu apakah masih ada murid yang mengalami kesulitan dalam membilang atau menghitung. Dan yang terakhir, tindak lanjut, yaitu hal-hal yang perlu ditingkatkan pada pertemuan berikutnya agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Pada bagian refleksi untuk murid, terdapat beberapa pertanyaan yang diberikan di akhir pembelajaran. Pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Murid diminta menyebutkan kembali angka 1 sampai 10. Kedua, bagian mana yang paling kamu sukai? Murid dapat menjawab apakah mereka lebih menyukai permainan, angka, atau bernyanyi bersama. Ketiga, apakah ada hal yang sulit? Murid diminta menyampaikan kesulitan yang mereka alami dalam membilang atau menghitung. Demikian pemaparan RPP dari kelompok kami. Semoga RPP yang kami susun dapat membantu menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan mudah dipahami oleh murid kelas 1. Terima kasih atas perhatian Bapak Tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.